Assalamualaikum, hai semua, perkenalkan nama saya Kania Fibisara Shinggi Haryono, nomor induk mahasiswa 20606110037. Saya mahasiswi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Arsitektur. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini, saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan proses dan hasil karya saya dari tugas UTS S3 Dasar, di mana saya bertugas untuk membuat trimatra hiasan dinding kamar tidur. Nah, untuk kali ini saya mendapat inspirasi dari bunga, di mana dari sifat bunga itu yang dari berproses dari kuncup sampai dia mekar seperti bunga secara sempurna seperti itu. Nah, untuk memudahkan langkah-langkah saya, di sini saya membuat sketchnote-nya terlebih dahulu. Saya di sini mengumpulkan seluruh konsep dan keinginan saya untuk desain kali ini seperti ini. Nah, di sini untuk desain saya kali ini saya memakai konsep minimalis. Nah, kenapa saya memakai konsep ini? Karena menurut saya kamar tidur itu sangat cocok dengan konsep yang minimalis, simple namun elegan seperti itu. Karena kamar tidur itu tidak terlalu cocok ya jika terlalu ramai atau terlalu memiliki banyak bentukan atau hiasannya di dindingnya seperti itu. Nah, di konsep minimalis ini juga kan tidak terlalu banyak butuh butuh banyak bentukan seperti itu ya. Dan warnanya pun tidak butuh banyak perbedaan warna seperti itu. Nah, untuk skema warnanya saya di sini memakai monokrom dari warna biru, dari warna hitam gelap sampai biru dongker, kemudian ke biru dongker atau navy, terus kemudian ke biru laut, kemudian ke biru langit sampai ke putih seperti itu. Nah, untuk desain dua dimensi saya sudah saya siapkan seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilihat dan bisa dibayangkan jika ada di dinding nanti seperti apa. Jadi di sini saya membuat dari kertas bekas karena di sini memang konsep awalnya membuat karya sebaik mungkin, seunik mungkin dengan bahan di sekitar kita yang bekas bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah karya yang sangat menarik seperti itu. Nah, di sini ini untuk skema warnanya terlihat ya dari gelap ke terang. Nah, di sini saya memakai prinsip focal point di mana titik gelapnya ini menjadi focal point dari desain ini. Kemudian saya memakai prinsip rhythm atau irama di mana saya memakai lingkaran besar seperti ini yang di tengah sampai lingkaran sedang kemudian ke lingkaran paling kecil seperti itu agar memiliki kesan hidup seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk alat dan bahannya saya memakai pertama pasti buku bekas. Nah, dimana buku bekas ini saya potong-potong kecil-kecil, tidak perlu terlalu kecil. Yang penting memudahkan kita untuk membuatnya gitu. Kemudian saya memakai bola bekas. Bola bekas dimana bola bekas itu bola plastik bekas atau terserah apapun, bisa mangkok juga, dimana nanti itu dibelah menjadi dua. Jika bola dibelah menjadi dua, kalau mangkok tidak usah seperti itu. Kemudian alat selanjutnya saya memakai lem kayu atau biasa kita sebut sebagai lem fox ya. Kemudian saya memakai plastik terserah, plastik bening atau plastik berwarna juga tidak apa-apa. Kemudian saya memakai kardus bekas untuk sebagai alasnya, karena desain seperti ini saya mau bentukan pinggirnya itu sangat detail seperti itu. Saya tidak mau ada maksudnya ada kotak gitu, jadi saya memakai alas yang mengikuti alurnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga memakai gunting untuk memudahkan saya untuk membuat bentukan-bentukannya seperti itu. Nah, untuk desain tiga dimensinya seperti ini kurang lebih. Di sini saya hanya memakai bayangannya saja ya. Bisa dibayangkan seperti itu jika terkena sinar lampu dari kamar saat ditempel di dinding seperti itu. Kemudian
Biar saya perlihatkan, di sini saya memakai bola bekas seperti ini. Sudah saya potong menjadi dua ya, ukurannya sama. Kemudian saya juga memakai bola yang kecil, dan saya juga memakai bola yang besar seperti ini. Kemudian saya juga memakai lem kayu, lem fox seperti ini. Kemudian saya juga memakai saya memakai cat berwarna biru dan cat putih di sini, dan cat warna hitam. Di sini saya memakai cat sakura, cat poster sakura seperti ini. Cat lain juga tidak apa-apa, yang penting bisa menyatu dengan kertasnya ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya, di sini saya setelah memotong bola menjadi dua seperti ini, saya di sini sudah menyiapkan kertas bekasnya. Kita potong-potong ya, potong-potong sampai seperti ini, sebesar ini ya. Nah itu, kemudian kita tempel. Pertama kita kasih plastik dulu, kita bungkus di sini di permukaan luarnya. Setelah kita bungkus, baru bisa kita lumuri bagian luarnya dengan lem fox. Nah sebelum itu, lem fox ini agar memudahkan kertasnya untuk cepat menempel dan mengering, bisa dicampurkan dengan air. Jadi kita juga bisa menghemat gitu ya. Kemudian setelah dilumuri dengan lem yang dicampur dengan air itu, kita bisa tempel kertasnya seperti ini. Seperti ini ya. Bisa ditempel seperti ini, sesuaikan dengan bentukannya. Kemudian juga sudah tertempel, dilumuri dengan lem lagi gitu, agar bisa kaku seperti ini. Hasilnya bisa sangat memuaskan. Nah jika sudah ditumpuk dengan banyak kertas seperti ini, ditumpuk tambah lagi sampai ke atasnya. Tidak perlu terlalu tebal dan jangan terlalu tipis seperti itu, agar pas. Kemudian jika sudah ditumpuk dengan merata, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah seperti ini nanti akan menempel semua seperti ini dan mengikuti bentukannya. Dan di sini masih ada bolanya seperti itu. Nah setelah itu bisa kita jemur selama sehari. Saya menjemurnya sehari di siang, yang saya mencari terik matahari di klimaksnya seperti itu agar cepat kering. Nah setelah kering, bola di sini bisa dilepaskan, dan otomatis di sini masih ada plastik ya. Mohon maaf, di sini sudah saya lepas. Di sini ada plastik. Kemudian bisa kita kelupas dan jadilah seperti ini. Ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya. Seperti ini bentukannya kurang lebih. Ya. Baik, setelah itu kita sudah mendapatkan bentukan seperti yang kita inginkan. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya bisa kita mulai pengecatan. Pengecatan di sini saya cat dari warna yang hitam gelap, itu saya taruh di tengah sini. Kemudian saya balur sampai keluar seperti itu dengan irama yang tetap memutar seperti itu agar memiliki kesan natural. Kemudian saya tambahkan warna biru, dan saya lanjutkan dengan caranya seperti tadi. Kemudian paling luarnya saya beri putih seperti itu. Setelah itu kita jemur lagi sampai warna-warna ini mengering. Warna-warna di sini mengering, dan jangan lupa bagian luarnya kita cat juga warna putih agar indah gitu, agar bagus, agar di hiasannya itu tidak terlalu terlihat bahwa ini memakai barang bekas seperti itu. Nah setelah semuanya mengering dan sudah dijemur, itu kita bisa angkat dan bisa kita susun. Nah kemudian kita siapkan ke kardus bekas. Kardus bekas kita buka agar mendapatkan bentukan panjangnya. Kemudian
kita susun di atasnya dengan bentukan-bentukan tadi yang sudah diberi warna, disusun di atasnya begitu, begini sesuai keinginan kita. Kemudian kardusnya bisa di alasnya itu bisa kita tandain seberapa luas alas yang kita butuhkan untuk desain 3 dimensi kita gitu. Setelah sudah diberi garis dengan spidol atau dengan ballpoint, baru bisa kita potong sesuai alur yang kita inginkan. Kemudian seperti itu ya. Lalu setelah itu kita cat kardus bekasnya yang sudah dipotong itu menggunakan cat warna putih. Kenapa saya memakai cat warna putih? Karena memang itu warna netral dan bagian luarnya itu warna putih, jadi menurut saya sangat menyatu begitu, jadi nanti tidak akan terlihat alasnya gitu. Kemudian jadi hasilnya nanti itu bisa sangat rapi dan sangat terlihat elegan seperti itu menurut saya. Kemudian setelah sudah dicat keseluruhan putih, kemudian kita jemur ya agar warna itu mengering ya, agar kardusnya mengering. Kemudian setelah itu kita bisa tempel bentukan ini sesuai alurnya di atas kardus yang sudah kita potong itu dan sudah kita jemur itu. Sudah disusun sesuai yang kita inginkan. Kemudian bawahnya diberi lem. Saya di sini memakai lem lem tembak ya. Saya memakai lem tembak agar menempelnya itu permanen gitu. Ya bisa dilepas juga sih, tapi lebih susah seperti itu. Saya memakai lem tembak. Setelah itu saya taruh sesuai dengan alur yang saya inginkan. Kemudian setelah itu tunggu mengering dan selesai. Kemudian bisa saya tempelkan di dinding. Untuk menempel di dinding saya memakai paku. Saya tidak memakai niat awal saya memakai gantungan dari misalnya gini ya, ini di atasnya saya beri gantungan gitu, jadi digantung gitu dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, kiri, dan tengah seperti itu niat awal saya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, jika diberi gantungan seperti itu tidak memberi kesan natural gitu, jadi saya berinisiatif untuk memakunya di dinding saya seperti itu. Untuk hasilnya saya perlihatkan sebentar lagi. Check it out.